Shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan? Jemaat GPKDI Gajah Mada Tower Lantai 14. Hari ini adalah yang kedua kali kita beribadah secara online. Saya percaya apapun macamnya, modelnya ibadah kita, tapi itu tidak akan mengurangi hadirat Tuhan di dalam setiap ibadah kita. Bagaimana Bapak, Ibu, Saudara? Apakah semua sudah siap untuk beribadah? Kalau sudah siap, kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Pagi ini kita mau ibadah dengan penuh sukacita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus kita baik. Dia hadir untuk kita semua di pagi ini. Mari kita mau satukan hati kita. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur Bapa buat pagi ini Tuhan, buat pagi yang indah yang Kau berikan bagi kami, buat kesehatan, buat nafas Tuhan yang Kau berikan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau teramat baik. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami, Engkau ada di setiap hati kami Bapa. Walaupun kami tidak bersama-sama Tuhan, tapi kami percaya Engkau menyatukan setiap hati kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Mari kita semua yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Oke, kita percaya bahwa Tuhan Yesus kita baik. Shalom. Shalom. Mari kita mau lambaikan tangan kita ke tengah-tengah saudara-saudara kita. Oke, kita mau masuk hadiratnya dengan penuh sukacita. Kita mau katakan pujian ini. Na 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 na. Na 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 yeah. Katakan. Na 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 yeah. Katakan. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Katakan ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Raja. Mari semuanya saya undang semuanya bangkit berdiri, memuji, menyembah. Mari kita berdoa. Kita mau melompat, menari, melompat bagi Tuhan. Kita mau bagi anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Katakan damai, damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segala. Na 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 yeah. Katakan, ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku. Hai mau memuji, menyembah, berdoa, melompat bagi Tuhan. Kamu bagi anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang
sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Katakan, anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Katakan, anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Katakan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Demi kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan Yesus kita baik. Silakan duduk. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia. Kita percaya buat Tuhan Yesus ada di tempat ini. Dia bersama-sama dengan kita. Kami mengucap syukur Bapa buat segala kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari kita mau angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, di dalam hidupku. Katakan, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mau bersyukur, ku bersyukur Bapa. Terima kasih. Ku bersyukur Tuhan. Katakan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, terima kasih ku bersyukur Bapa. Kau baik. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari katakan pujian ini dengan segenap hati kita. Banyak yang Kau perbuat, mari percaya Tuhan, di dalam hidupku. Rancangan-Mu sempurna, rancangan
ya Tuhan. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidup. Mari kita mau angkat tangan kita. Ku bersyukur Bapa, bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikan-Mu bagi setiap hidup kami. Segala macam yang Kau perbuat Tuhan, kami percaya itu adalah yang terbaik Tuhan. Amin. Kami bersyukur Bapa. Mari kita mau angkat tangan kita dan saya undang hamba-Nya. Kita mau katakan pujian ini dengan segenap hati. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur, ku Haleluya. Jangan henti-hentinya kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam ibadah yang dimana kami tidak dapat berkumpul bersama-sama. Tapi kami tetap percaya bahwa hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Kami yang ada di rumah, kami yang menyaksikan TV, menyaksikan dari handphone, kami percaya Tuhan akan menjamah kami, Tuhan akan melawat kami. Dan kami berdoa supaya Tuhan bekerja sehingga kuasa-Mu dinyatakan kepada setiap kami yang beribadah bersama-sama pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang terbatas supaya bukan dengan kuat dan gagahnya tetapi hanya Roh-Mu yang mengurapi hamba-Mu. Mampukan hamba-Mu menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dimengerti oleh setiap jemaat Tuhan, sehingga kami semua dapat mempraktekkan, dapat melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Pada akhirnya kami semua menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara semua?
Saudara, saya berpikir bahwa kita itu ibadahnya atau tidak beribadah bersama-sama itu cuma tanggal 22 dan 29. Tapi ternyata saya sendiri terkejut karena tanggal 5 ini kita masih ibadah secara online, saudara. Saya tidak pernah menyangka atau berpikir bahwa virus ini akan memakan waktu yang cukup panjang. Karena ternyata bahkan anak saya sudah nggak ada ujian nasional. Kemudian beberapa tetangga saya yang mereka bekerja, mereka ada di rumah, mereka juga sebagian seminggu bekerja, seminggu tidak, ada yang sudah dirumahkan, makanya beberapa mereka sudah mulai pulang kampung, saudara. Dan kita akhirnya juga harus ibadah secara online, saudara. Dan ini tentu saja saya agak sedikit kurang cocok buat saya, saudara, karena saya lebih menyukai ibadah yang bersama-sama. Tetapi apapun yang terjadi, saudara, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya, saudara. Nah, karena kita percaya bahwa bukan hanya situasi yang baik saja Allah turut bekerja, tetapi dalam situasi yang tidak baik, Allah tetap akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Oleh sebab itu pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan, bagaimana sikap kita menghadapi ancaman COVID-19. Saudara, untuk menghadapi ancaman COVID-19, maka hendaklah kita berhikmat dan jangan mencobai Tuhan. Karena beberapa orang masih mengharapkan, seperti saya pribadi juga berharap akhirnya awal-awal bahwa seharusnya kenapa kita nggak beribadah, harusnya kita buka saja gereja, berapapun orang yang datang. Tapi karena pengumumannya di Gajah Mada pada waktu itu tidak diperbolehkan, ya kita nggak bisa ibadah. Tapi waktu itu saya masih ikut ibadah di Bojong, saudara. Maksudnya ada orang-orang, harusnya kita nggak boleh takut, kita harus tetap ibadah. Gereja, pemimpin gereja harus tetap menyediakan sarana supaya orang bisa beribadah bersama-sama. Dan kita masih ingat khotbah terakhir sebelum kita ibadah online, yang khotbah adalah Pak John. Pak John mengingatkan kita tentang Mazmur 91, tentang perlindungan Allah. Bahwa Allah akan melindungi kita, Allah akan menyertai kita, Allah akan menolong kita, membebaskan kita dari mara bahaya dan ancaman. Sekalipun 1000 rebah di sebelah kiri, 10.000 di sebelah kanan, tetaplah percaya kepada perlindungan Tuhan. Orang benar, orang percaya akan dilindungi oleh Allah. Betul, saudara. Tetapi saudara, kali ini saya menyampaikan bahwa kita harus berhikmat dan jangan mencobai Tuhan. Karena saya merenungkan firman Tuhan. Matius pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Lalu berkata kepadanya, jadi Yesus ini dibawa oleh iblis ke bubungan bait Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ini dia mengutip dari Mazmur 91, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saudara, jadi iblis membawa Yesus ke bubungan bait Allah. Jadi pada saat itu bait Allah adanya di atas Bukit Sion, Gunung Sion. Kemudian dia dibawa ke bubungan di atas, jadi lebih tinggi lagi. Dan kemudian di bawah bait Allah itu adalah lembah Kidron. Jadi Yesus diperintahkan untuk jatuhkanlah dirimu. Jadi sebetulnya ini berbeda, saudara. Mazmur 91 itu berbicara tentang perlindungan Allah bagi orang percaya di tengah-tengah menghadapi bahaya. Tetapi di sini Yesus dibawa ke bubungan bait Allah, Yesus dibawa kepada hal yang berbahaya. Saudara perhatikan baik-baik. Apa jawaban Yesus? Matius pasal 4 yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi di sini kita percaya gini, kalau ada bahaya, malaikat Tuhan pasti menjaga. Tapi kalau kita cari bahaya,
malaikat tidak menjaga. Bila ada sarana kita nggak pakai, saudara, maka kita sedang mencobai Tuhan. Sarananya adalah dalam menghadapi ancaman virus corona adalah saudara harus pakai hand sanitizer, saudara cuci tangan, saudara pakai masker, saudara jangan berkumpul dulu. Itu sarana yang dipakai. Kalau kita nggak pakai itu, saudara, maka kita sedang mencobai Tuhan. Misalnya ada gempa bumi, lalu kita nggak mau keluar, dan akhirnya runtuh, sampai akhirnya meninggal. Itu namanya mencobai Tuhan. Padahal kita masih bisa lari, kita bisa keluar dari rumah, keluar dari gedung cepat-cepat, saudara. Ada sarana yang disiapkan namun kita nggak pakai, maka kita sedang tidak beriman, tapi sedang mencobai Tuhan. Amsal 22 ayat yang ketiga. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Mengapa orang bijak itu bersembunyi? Apakah dia takut? Apakah dia tidak beriman? Tidak, saudara. Justru karena dia bijak, karena dia berhikmat, saudara. Kalau ada singa di depan saudara, apakah saudara akan berdoa? Atau saudara akan lari secepat-cepatnya melarikan diri, atau saudara ambil senapan dan tembak itu singa itu? Matius 4 ayat yang ke-12. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Jadi waktu Yesus juga menghindar dari masalah yang ada. Waktu Yohanes ditangkap, maka pasti ia juga akan ditangkap. Apa yang dilakukan Yesus? Menyingkir. Lalu keluarlah orang-orang Farisi, Matius 12 ayat 14 sampai 15. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Jadi apakah Yesus takut? Tidak. Yesus berhikmat. Yohanes 11 ayat 53-54. Mulai dari hari itu mereka bersepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Jadi di sini bukan masalah Yesus nggak beriman. Yesus tahu mau dibunuh, dan Yesus memberikan contoh kepada kita supaya kita berhikmat, saudara. Matius 10 ayat 23. Apabila mereka menganiaya kamu dalam satu kota, larilah ke kota yang lain. Jadi kalau udah ada orang yang mau menganiaya kamu di satu kota, saudara jangan ke kota itu. Kalau saudara ke kota itu, saudara mencobai Tuhan. Tapi lari, saudara. Bukan karena kita pengecut atau kurang beriman, tetapi kita berhikmat. Yesus bukan cuma mengajarkannya, tetapi Yesus melakukannya, saudara. Bagaimana dengan orang yang mati syahid? Prinsipnya, saudara, adalah kalau ada bahaya kita harus hindari, kecuali Tuhan berikan perintah yang khusus. Kalau ada corona, kita ibadah mulai ada jarak, dengan beribadah dengan model online, saudara. Itu kita beriman, itu kita berhikmat, saudara. Jadi kalau kita beribadah dalam bentuk online ini, apakah kita beriman atau kita berhikmat? Ataukah kita beriman atau kita mencobai Tuhan? Tentu kita tidak mencobai Tuhan, tapi kita berhikmat. Lalu ada yang berkata, situasi sekarang ini, virus corona ini sama persis dengan apa yang dialami oleh situasi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi mari kita lihat apakah betul situasi kita ini sedang mengalami situasi di mana seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak dan Mesak dan Abednego itu mereka menghadapi tuntutan satu, mereka tidak boleh beribadah. Yang kedua, mereka harus menyembah patung. Kalau perintahnya adalah mereka tidak boleh beribadah dan mereka harus menyembah patung, maka betul Sadrak, Mesak, dan Abednego itu berbicara tentang kesetiaannya kepada Tuhan, tentang ketaatannya kepada Tuhan. Maka dia harus berdiri melawan itu, dan dia berkata kepada raja itu, "Hai raja, kalaupun Allah yang kami sembah tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah kepada patung buatan raja."
Tapi situasi corona yang ada di bangsa kita ini, saudara, berbeda. Kita masih boleh beribadah. Hanya ibadahnya jangan berkumpul dengan kumpulan yang besar. Kita tidak disuruh untuk menyembah agama satu, saudara. Kalau memang itu diperintahkan seperti Sadrak dan Mesak dan Abednego, mari berdiri. Saya juga akan berdiri, saudara. Kita masih boleh beribadah kok. Jangan sampai terkejadian seperti pendeta di Korea. Dia dihukum pidana dengan tuduhan melakukan pembunuhan karena dituduh berkontribusi 50% akibat corona di negaranya. Dan gereja menyumbang 50%. Jadi di sini, saudara, gereja jadi berkat atau gereja jadi sumber malapetaka, saudara. Sekali lagi, kita tidak dilarang beribadah, hanya larangan beribadah bersama-sama. Ibadahnya tetap jalan, dan jalan atau ibadah yang kita tempuh saat ini yang paling tepat, yang paling cocok, yang paling sesuai dengan gereja kita adalah ibadah online ini, saudara. Kita semua mengasihi Tuhan, kita semua setia kepada Tuhan, dan apa yang kita lakukan ini bukan karena kita takut, bukan karena kita tidak beriman, tetapi ini adalah bagian dari hikmat, saudara. Jadi berusahalah semaksimal mungkin untuk terhindar dari corona dengan mencuci tangan, gunakan hand sanitizer, pakai masker, hindari kontak langsung, jangan ada cipika-cipiki, hati-hati dengan kedukaan. Kalau ada yang berencana menikah harap ditunda dulu, jangan sampai nikah membawa petaka. Saudara mau nikah online, silahkan. Kalau saudara mau arisan, ya arisan online dulu. Kalau saudara mau reuni ditunda dulu. Ikuti instruksi pemerintah, ikuti anjuran yang diperintahkan kepada kita untuk kita lakukan. Ini demi kebaikan kita, demi kesejahteraan kota, bangsa, dan negara kita. Jadi jelas, saudara, di sini bahwa kita harus berhikmat, dan gereja kita memilih online. Kita nggak bisa ibadah berkumpul bersama. Sampai kapan ya saya juga belum tahu. Hanya saja model ibadahnya berbeda dan kita belum biasa. Pertanyaannya, ini ujian bagi kita. Ketika ibadah online, saudara masih rasakan hadirat Tuhan nggak? Saudara masih rasakan kebaikan Tuhan nggak, saudara? Lalu sikap yang kedua untuk menghadapi situasi ini. Saudara, sikap yang kedua adalah jangan takut. Saudara tetap beriman dan terus berdoa. Mazmur 91 ayat 5. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Jika Allah di pihak kita, apa yang kita takutkan, saudara? Jadi jangan takut, jangan terlalu parno, saudara. Karena ada sebuah dongeng kisah di negeri 1001 malam. Ada seorang bijak, dia bertemu dengan wabah. Dan dia berkata kepada wabah itu, "Hei wabah, engkau mau pergi kemana? Berapa banyak yang kau mau bunuh?" Dia bilang, "Saya mau pergi ke satu kota A, saya mau bunuh 100.000 orang." Banyak banget, ya namanya juga wabah katanya. Dan akhirnya dia pergi ke kota itu, dan terdengar kabar 1 bulan kemudian yang meninggal 1 juta orang, saudara. Lalu orang bijak itu bertemu lagi dengan wabah itu, dan dia berkata, "Hei wabah, saya dengar beritanya bukan 100.000, 1 juta orang." Lalu wabah bilang gitu, "Enggak, kami memang bunuh 100.000. Lalu 900.000-nya bagaimana?" 900.000-nya itu mereka mati ketakutan. Saudara, jangan sampai ketakutan itu juga ada pada diri saudara. Karena Amsal 24 ayat 10, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." Oh, haleluya, saudara. Luar biasa di sini, saudara. Jadi kalau Tuhan di balik semua peristiwa ini, maka Tuhan akan mengontrol kita semua. Lalu kita harus tetap beriman. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Jadi mari kita tetap beriman, percaya kepada perlindungan Tuhan. Kita tetap percaya bahwa menghadapi virus corona ini, virus corona nggak akan kena kepada kita. Kita tetap berlindung kepada Tuhan.
Dan Mazmur 91 ayat 15, bila engkau berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Jadi mari kita terus berdoa. Saudara, mari doakan keluarga kita, doakan gereja kita, doakan kota kita, doakan bangsa dan negara kita. Tapi ada satu lagi, doakan dunia. Mungkin saudara belum pernah berdoa buat Korea, saudara belum pernah berdoa buat Cina, buat Malaysia, buat Singapura, buat Italia, buat Prancis, buat Jerman, buat Spanyol, saudara, buat Eropa, buat Amerika, saudara. Mari kita berdoa. Apa yang Tuhan taruh, bangsa mana yang Tuhan taruh dalam hatimu, doakan. Karena ternyata virus ini sudah menjadi dunia, saudara. Mari kita berdoa. Dan yang ketiga, saudara, mari kita tetap bersyukur. Ada mujizat dalam bersyukur, saudara. Saya sudah khotbahkan tentang bersyukur ini, saudara. Apakah orang percaya bisa mengucap syukur dalam keadaan yang tidak baik? Tetap masih bisa, saudara. Dan bagaimana caranya bersyukur? Supaya kita tetap bersyukur, maka poinnya adalah jangan selalu melihat ke atas, lihatlah ke bawah. Kalau saudara lihat ke atas, saudara akan iri. Tapi waktu saudara lihat ke bawah, maka saudara akan bersyukur. Saya tahu dari beberapa orang jemaat yang saya hubungi, omsetnya berkurang 30%, 20%, 40%. Saudara, tapi di ujungnya dia bilang, ini kita masih bersyukur karena dibandingkan dengan pariwisata, mereka terkena dampaknya lebih banyak lagi. Mungkin saudara juga bekerja dari rumah, saudara bekerja dari penghasilan saudara mungkin sudah mulai berkurang. Mari tetap bersyukur karena ada orang yang sudah dirumahkan, udah nggak dapat apa-apa. Saudara lihat di kulkas saudara masih banyak makanan, saudara bersyukur karena mungkin di orang lain mereka kulkasnya udah isinya air aja. Kalaupun di rumah saudara isinya air putih saja di kulkas saudara masih bersyukur karena ada orang yang belum punya kulkas. Jadi lihatlah ke bawah. Kalau kita lihat ke bawah, kita pasti bisa bersyukur. Lawan kata bersyukur adalah bersungut-sungut atau mengeluh. Orang Israel tidak pernah masuk Kanaan karena mereka bersungut-sungut, mereka mengeluh. Bersyukur akan membuka pintu gerbang untuk mendapatkan mujizat. Ingat mujizat terbesar, dua yang besar. Waktu Yesus membangkitkan Lazarus dan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Sebelum itu semua Yesus berkata, aku mengucap syukur kepadamu Bapa. Saudara, mengucap syukur. Mari mengucap syukur. Kiranya kita semua akan mendapatkan mujizat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Jangan takut, berhikmatlah, tetap percaya kepada Tuhan, dan mari kita berdoa. Dan yang tidak kalah penting adalah mari kita bersyukur. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Demikianlah barusan kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Tulus. Kiranya firman Tuhan ini menjadi sesuatu yang berguna dan membangun buat kita untuk menjalani kehidupan hari esok tanpa kekhawatiran lagi. Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman sebelum kita tutup dengan doa. Yang pertama, buat Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat GPI Gajah Mada yang hendak didoakan oleh tim pengembalaan dapat menyampaikan permohonan doanya Bapak Ibu. Nanti kami akan doakan tentu saja dari rumah. Kita akan berdoa buat Bapak Ibu yang punya persoalan, yang punya masalah, dan sampaikan kepada saya, Tulus atau Nur. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, hari Jumat besok adalah Jumat Agung. Kita akan mengadakan perjamuan kudus. Nah, Bapak Ibu tolong di rumah masing-masing menyediakan medianya untuk melakukan perjamuan kudus. Nanti akan saya pimpin, tapi Bapak Ibu menyediakan medianya. Rotinya bisa dari roti tawar yang dipotong kecil-kecil atau dari biskuit. Kemudian air anggur, bisa juga dari sirup, teh, atau kalau tidak ada air putih. Yang penting adalah kita menghayati perjamuan kudus itu sebagai tindakan peringatan akan kematian dan pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena kematiannya kita telah ditebus. Karena kematiannya kita diampuni segala dosa kita. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, tanggal
10 April jam 10 kita akan melakukan perjamuan kudus. Kita berdoa untuk penutupan ibadah kita siang ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih kami telah menyelesaikan ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan buat hari-hari yang telah Tuhan beri, yang hari-hari yang telah Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan, sungguh Bapa, Engkaulah Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Engkaulah Tuhan menjadi sumber pengharapan bagi kami, sumber sukacita bagi kami, sumber segalanya ya Tuhan Yesus. Bapak, kami mau berdoa saat ini buat saudari Warni yang sedang sakit. Apapun sakit penyakitnya, di dalam nama Yesus kami usir roh sakit penyakit itu keluar, dan oleh bilur Yesus jadilah saudari Warni sembuh dan pulih seperti sedia kala. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan, apapun yang diperlukannya, apapun yang menjadi cita-citanya, apapun menjadi pergumulannya, apapun yang menjadi masalahnya, Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli. Engkau akan menolong mereka mau keluar dari setiap masalah mereka. Engkau akan memberikan mereka jalan keluar. Engkau akan berikan kelegaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa jika ada jemaat yang sakit, dalam nama Yesus jadilah mereka sembuh. Oleh bilur Yesus mereka disembuhkan dan dipulihkan. Kami juga berdoa jikalau ada masalah jemaat yang punya masalah ekonomi, keuangan, pekerjaan, Tuhan bukakan tingkap-tingkap di langit memberkati ekonomi, keuangan, pekerjaan. Dalam pemberian tangan Tuhan mereka tidak akan kekurangan apa-apa. Kami tetap berdoa Engkau memberkati keluarga demi keluarga jemaat GP3 Gajah Mada menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang sejahtera. Engkau memberkati anak-anak semua jemaat Tuhan terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Aman dalam nama-Mu, diberkati yang telah bekerja, diberkati yang masih sekolah, diberikan masa depan yang indah bersama Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa kami, buat negeri kami, buat pemerintahan kami. Tuhan tolong supaya Indonesia dimampukan menghadapi situasi seperti ini. Indonesia diberi jalan keluar. Indonesia tetap Tuhan menjadi suatu negara yang adil, tentram, makmur Tuhan Yesus. Negara yang sehat Tuhan. Tuhan tolong mereka menjadi korban virus saat ini yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka sedang berduka karena kehilangan anggota keluarga, Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan untuk menghadapinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap berserah kepadamu. Biarlah kuasa kasih Allah yang melindungi kami, menaungi kami, bangsa dan negeri ini juga Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kami percaya ketika ibadah ini selesai, kami menerima berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan indah bersama Roh Kudus menyertai kami semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.